Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku seiman, masih kita berbicara tentang seputar fikih Ramadan. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita bagi orang yang berpuasa adalah yaitu berbuka puasa. Ini adalah merupakan saat-saat yang ditunggu oleh setiap orang yang berpuasa. Ya. Sampai-sampai ada yang berkata, ya kalau boleh untuk ada permintaan ke radio, katanya adzan maghrib. Saudara seiman, berbuka puasa adalah perkara yang disyariatkan oleh Islam, oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai taisiran wa rahmatan li ibadih, kemudahan untuk hamba-hambanya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Seorang mukmin saat berbuka puasa dia bergembira bukan hanya karena bisa makan, akan tetapi gembiranya adalah karena ia bisa menaati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbesar bagi dia. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa asa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang merasa gembira dengan amal solehnya dan merasa susah dengan amal keburukannya, maka ia seorang mukmin, kata Rasulullah SAW. Jadi kegembiraan seorang mukmin saat berbuka puasa bukan sebatas dia karena syahwat makan, tidak. Tapi kegembiraan yang hakiki adalah karena ia di hari itu diberikan oleh Allah kekuatan untuk berpuasa, untuk menaati Allah Azza wa Jal. Saudaraku seiman, namun tentunya agar kita bisa mendapatkan pahala yang besar, ya ketika kita berbuka puasa, hendaklah kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa sunnah-sunnah berbuka puasa? Yang pertama saudaraku, yaitu kita berusaha untuk bergegas berbuka puasa dan tidak mengulur-ulurnya. Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tazalu ummati ala khairin ma'ajjalul fitr." Senantiasa umatku di atas kebaikan, kata Rasulullah SAW, selama mereka bergegas berbuka puasa. Bahkan Nabi SAW melarang kita untuk mengakhirkan berbuka puasa sampai munculnya bintang-bintang. Kenapa? Karena itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan kita dilarang tentunya, saudaraku, untuk menyerupai mereka. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang dikutip Abu Daud, bahwasanya Bilal bin Rabah berkata, ya, kami dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW. Maka kemudian terlihat matahari pun telah terbenam, namun hari masih terang. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bilal, qum fajdahna lana." Wahai Bilal, segeralah kamu persiapkan, ya, hidangkan makanan untuk berbuka puasa. Kata Bilal, tapi ya Rasulullah, ini masih terang, walaupun matahari telah terbenam. Kata Rasulullah, qum fajdah lana, sediakanlah. Maka kemudian kami pun menyediakan dan Rasulullah pun berbuka puasa. Kata Bilal dalam sebuah riwayat, ya, barangkali kalau di antara kami ada yang berdiri di atas untanya atau di atas tempat tinggi, mungkin masih terlihat sedikit dari matahari tersebut. Ada kemungkinan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa sebatas matahari telah terbenam, segera kita untuk berbuka puasa. Kemudian saudaraku seiman, adab yang kedua, kita berusaha, ya,
untuk memperbanyak berdoa di saat-saat hendak berbuka puasa, terlebih juga ketika kita sedang berpuasa. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-sa'im inda fitrihi du'aun la yurad," atau kama qala. Orang yang berpuasa ketika ia berbuka, ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat kita berpuasa dan juga ketika kita sampai kita berbuka puasa, yang menjelang berbuka puasa itu saat-saat yang mustajab. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathu da'awat mustajabat." Ada 3 orang yang doanya mustajab. Di antaranya apa? Da'watus sha'im, doa orang yang sedang berpuasa. Ya. Dalam satu riwayat, ya inda fitri, ketika berbuka puasa. Dalam satu riwayat yang lain, sampai ia berbuka puasa. Saudaraku seiman. Kemudian saudaraku, adab selanjutnya, kita mulai berbuka dengan memakan rutab. Apa itu? Kurma basah. Ya, rutab itu kurma basah. Kalau tamar itu kurma yang telah kering. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat Abu Daud demikian. Wa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berbuka ala rutabat. Dia berbuka dengan memakan beberapa rutab. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memakannya dengan jumlah ganjil, ini hadis yang dhaif. Ya. Akan tetapi kita disyariatkan untuk makan rutab tanpa harus menyebutkan bilangannya berapa. Apakah ganjil atau genap, silahkan saja. Dan ini hikmahnya Masya Allah. Sebagian ahli kesehatan mengatakan itu bagus sekali. Sebab ketika seseorang berpuasa seharian penuh, ya, ketika kita langsung makan berat, lambung kita mungkin akan error, terkejut dia. Maka ketika kita makan dulu yang rutab, maka itu akan memperbagus pencernaan kita, ya, supaya lebih siap lagi untuk diisi dengan yang lebih berat. Dan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Abu Daud dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW biasanya beliau itu ya berbuka dengan rutab lalu beliau pergi sholat maghrib. Ya. Nah, kita coba seperti itu. Usahakan ya kita makan rutab aja dulu, baru kemudian kita pergi sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita pulang baru makan besar. Ya. Adapun kemudian kita berbuka puasa langsung makan besar, akhirnya kita terluput dari sholat maghrib. Itu tentunya ya akhi, kita terluput dari kebaikan yang besar juga. Tapi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan kita makan beberapa rutab dulu, ya, baru kemudian kita segera pergi sholat maghrib. Baru setelah sholat maghrib kita melanjutkan lagi makanan, maka kita mendapatkan banyak kebaikan insyaallah biiznillah. Saudaraku seiman. Kemudian ya akhi, ketika kita berbuka puasa, jangan kita menjadi orang yang tamak dan rakus. Seakan kita ini mau balas dendam. Sehingga semua kita makan. Akhirnya ketika sholat tarawih menyebabkan kantuk. Iya. Maka kita hindari ini. Supaya apa? Supaya tarawih kita betul-betul maksimal. Tidak mengantuk saat kita tarawih. Karena banyak orang yang ketika berbuka puasanya itu banyak, dia makan banyak. Saat tarawih mengantuk. Sehingga dia terasa berat sekali tarawih. Iya. Padahal imam mungkin bacanya cuma wattin wa zaitun ataupun alam nasyrah. Tapi karena mengantuknya yang berat itu yang menyebabkan akhirnya dia terasa ya berat untuk mengikuti sholat tarawih berjamaah. Apalagi sholat tarawih berjamaah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya akhi. Rasulullah SAW bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang qiyam, ya, sholat malam bersama imam sampai selesai, akan dituliskan untuknya sholat semalam suntuk, Masya Allah. Maka jangan sampai
karena kita terlalu banyak makan di buka puasanya, ya akhirnya membuat kita terluput dari kebaikan yang banyak. Kemudian saudaraku sekalian, kalau kita bisa dan punya kemampuan untuk bisa memberi makan orang yang berbuka puasa, lakukan. Karena pahalanya itu pun besar, Masya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man fattara sa'iman, ya, kana lahu mislu ajrih. Siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala puasa dia, tanpa mengurangi daripada pahala puasa dia. Bayangkan kalau misalnya kita memberi 10 orang, kita mendapatkan 10 pahala puasa. Kalau kita memberi makan 20 orang, kita bisa mendapatkan 20 pahala puasa. Betapa besar ya pahala yang bisa kita dapatkan saat itu. Ya, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat.